Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jumpa kembali dengan Wahyudi AS. Kali ini kita akan lanjutkan belajar kita pada matematika di SMP kelas 7 pada topik himpunan bagian yang ke-9 sebagai kelanjutan dari video-video sebelumnya yang telah menyajikan berkenaan dengan konsep himpunan, penyajian himpunan, himpunan kosong dan himpunan semesta, diagram Venn, kemudian kardinalitas himpunan, himpunan bagian, himpunan kuasa, dan juga kesamaan dua himpunan yang bisa kalian simak video-videonya yang telah disajikan dengan runtut, mudah, dan lengkap. Berharap dengan kalian menyimak seluruh video-video dari himpunan ini, kalian punya pemahaman yang utuh dan belajar dengan mudah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Khusus pada topik himpunan bagian yang ke-9 ini, kita akan menyajikan berkenaan dengan operasi himpunan khusus pada irisan dan gabungan. Oke, silahkan disimak dengan baik. Jadi pada topik operasi himpunan khususnya di irisan dan gabungan ini, yang pertama, misalkan S itu adalah himpunan semesta ya, yang dikatakan dengan irisan himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya itu semua anggota S yang merupakan anggota A dan anggota himpunan B. Jadi kata kuncinya dan ya. Jadi irisan himpunan A dan himpunan B adalah himpunan yang anggotanya semua anggota yang ada di semesta, himpunan semesta ya, yang merupakan anggota himpunan A dan sekaligus juga anggota himpunan B. Nanti dilambangkan dengan U yang menghadap ke bawah ya. Jadi A irisan B atau A interseksi B ya. Irisan himpunan A dan B ini dinotasikan dalam notasi pembentuk bilangannya adalah X, di mana X itu nanti anggota A dan sekaligus X itu anggota B. Jadi anggota yang menjadi anggota A dan sekaligus menjadi anggota B itu adalah A irisan B. Sementara itu, misalkan S adalah himpunan semesta, gabungan himpunan A dan B itu adalah himpunan yang anggotanya semua anggota S yang merupakan anggota A atau anggota himpunan B yang dilambangkan dengan A union B, U ya, U yang menghadap ke atas seperti U ini ya. Nah, jadi gabungan itu biasa juga disebut dengan union, kalau irisan intersection. Oke. Kalau didefinisikan atau dinotasikan, maka gabungan himpunan A dan B, A union B, itu adalah himpunan X, di mana X itu anggota himpunan A atau X itu anggota himpunan B. Jadi kalau intersection dihubungkan dengan kata hubung dan, jadi anggota A dan anggota B, maka kalau union atau gabungan, X itu anggota A atau anggota B. Oke, untuk bisa lebih jelasnya coba perhatikan berikut ini ya. Yang pertama diberikan diagram Venn dari himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anggotanya. Kemudian himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 4, 5, dan 6 ya. Tentukan A irisan B dan A gabungan B. Oke, untuk memperjelas kita bisa menentukan A irisan B dan A gabungan B, kita akan coba diagram Venn. Gambarkan diagram Venn dari himpunan S, himpunan A, dan himpunan B. Nah, ini kira-kira ya. Jadi himpunan S itu di dalamnya ada himpunan A yang anggotanya adalah 1, 2, 3 dan himpunan B anggotanya 4, 5, 6. Yang pertama A irisan B. Kalau kita amati tidak ada anggota A yang menjadi anggota B atau sebaliknya, tidak ada anggota B yang menjadi anggota A. Karena tidak ada, maka anggota dari A irisan B adalah himpunan kosong ya. Sekarang kalau A union B, perhatikan A union B itu anggota A atau anggota B. Jadi kalau kita diminta anggota dari A union B, yang pertama anggota A, berarti 1, 2, 3. Yang kedua adalah anggota B, 4, 5, 6. Jadi A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6 anggotanya ya.
Jadi untuk A irisan B, karena tidak ada anggota A yang menjadi anggota B atau sebaliknya anggota B yang menjadi anggota A, maka A irisan B tidak punya anggota atau himpunan kosong. Sementara A union B, anggota A 1, 2, 3, anggota B 4, 5, 6 ya. Jadi ini kata kuncinya karena dihubungkan dengan dan, jadi menjadi anggota kedua-duanya. Kalau ini atau bisa A saja, bisa B saja, atau A atau B, A irisan B ya. Contoh yang kedua, diagram Venn dari himpunan S itu anggotanya sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan A 1, 2, 3, 4 dan himpunan B 4, 5, 6, 7. Diminta tentukan A irisan B dan A gabungan B ya. Kita mulai dari diagram Venn untuk menentukan A irisan B ya. Di sini A itu anggotanya 1, 2, 3, 4. Perhatikan ada anggota A yang menjadi anggota B. Berapa itu? Ya 4 ya. Jadi 4 ini menjadi anggota himpunan A dan juga menjadi anggota himpunan B. Sekarang pertanyaannya A irisan B. Ini adalah anggota dari A 1, 2, 3, 4 ya. Sementara ini adalah anggota dari B 4, 5, 6, 7 ya. Yang dimaksud dengan A irisan B ya, A irisan B berarti yang mendapatkan dua warna atau yang menjadi anggota dua-duanya. Yang mana ya? Ya ini yang ada di tengah ini, yaitu 4. Jadi 4 itu anggota A dan juga menjadi anggota B. Jadi A irisan B anggotanya adalah 4 ya. Kemudian A union B ya, A union B. Jadi A union B itu, perhatikan, ini adalah himpunan A dan ini adalah himpunan B ya. Jadi A union B itu anggota A atau anggota B ya. Berarti kalau kita daftar, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4 ya, karena 4 juga menjadi anggota B berarti ditulis sekali, kemudian 5, 6, 7 ya. Jadi sekali lagi, A union B adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anggotanya. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut ke yang ketiga. Diagram Venn dari himpunan semesta sama anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sementara himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tentukan A irisan B dan A gabungan B ya. Kita gambarkan diagram Venn-nya. Di sini himpunan A, seluruh anggota himpunan A itu menjadi anggota himpunan B. Jadi 1, 2, 3. Di B ada 1, 2, 3. Jadi seluruh anggota himpunan A itu menjadi anggota himpunan B. Pertanyaannya adalah A irisan B. Ini adalah himpunan A anggotanya 1, 2, 3 dan ini anggota B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Himpunan A ada di dalamnya. Maka yang dimaksud dengan A irisan B ya menjadi anggota A dan menjadi anggota B. Berapa itu anggotanya? Ya 1, 2, dan 3. Oke. Bisa dipahami ya? Jadi anggotanya adalah yang menjadi anggota A dan B. Berarti 1, 2, 3 A irisan B. Berikutnya dengan diagram Venn yang sama, sekarang A union B. Nah, berarti milik dua-duanya. Milik A juga A atau B berarti miliknya A atau miliknya B, atau anggota A atau anggota B. Berarti A union B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Karena 1, 2, 3 sudah dituliskan di anggota A, maka di anggota B tidak perlu ditulis ya, cukup ditulis sekali. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Diagram Venn dari himpunan S anggotanya sama ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, himpunan B-nya juga 1, 2, 3, 4 ya. Maka tentukan A irisan B dan A gabungan B. Oke, ini kira-kira diagram Venn-nya. A dan B memiliki anggota yang sama ya, 1, 2, 3, 4 berarti semestanya untuk agar anggotanya ada 9, maka yang di 5, 6, 7, 8, 9 ada di luar himpunan A dan himpunan B. Maka A irisan B adalah ini miliknya A, ini miliknya B. Iya, berarti milik dua-duanya, berarti anggotanya 1, 2, 3, 4 ya. Oke, sekarang A union B ya, ini sama ya, karena milik A dan milik B sekaligus ya, berarti 1, 2, 3, dan 4. Oke, bisa dipahami irisan dan gabungan. Jadi kalau irisan itu milik kedua-duanya,
Kalau gabungan miliknya A sendiri atau B-nya sendiri atau A irisan B ya. Oke, sekarang perhatikan, diketahui himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7 dan himpunan B 5, 7, 8, 9, 10. Gambarlah diagram Venn dari kedua himpunan, kemudian tentukan A irisan B dan tentukan A gabungan B. Ingat dalam menggambar diagram Venn ya, kita tentukan dulu himpunan semestanya, ya diwakili dengan persegi S di pojok kiri atas ya. Kemudian kita gambarkan himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Ingat di sini ada anggota A yang juga menjadi anggota B, yaitu 5, 7. Ini kita siapkan di sini biar nanti kalau kita gambarkan himpunan B, ya ini bisa juga menjadi anggota himpunan B. Jadi himpunan B itu 5, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, dari diagram ini sekarang kita tentukan A irisan B. Jadi ini adalah himpunan A anggotanya 1, 3, 5, 7. Ini anggota B, anggotanya adalah 5, 7, 8, 9, 10. Maka A irisan B berarti ya di tengah ini ya, yaitu 5 dan 7. Oke, sekarang A union B berarti anggota A, himpunan anggota A atau himpunan anggota B. Ya, berarti yang diberi warna agak ke merah itu ya dan biru ya, berarti 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan jelas. Kita lanjutkan berikutnya. Dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka kedua-duanya. Gambar diagram Venn dari pernyataan di atas, tentukan berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Jadi makan soto, suka makan soto dan sekaligus suka makan bakso. Oke, kita misalkan dulu semestanya itu S ya, semua siswa di kelas, berarti NS ada 35 ya. Kemudian A itu siswa yang suka makan soto, berarti NA-nya 22 siswa ya, 22 siswa suka makan soto. Berarti kita misalkan NA ya, A-nya adalah siswa yang suka makan soto, himpunan siswa suka makan soto. B-nya himpunan siswa yang suka makan bakso. Berarti ada berapa orang? 15 ya, NB ada 15. Yang tidak suka kedua-duanya ada 3 misalkan, atau C dulu, siswa yang suka makan soto dan bakso. Ini yang ditanyakan. Misalkan kita beri misalkan X ya, karena belum tahu. Misalkan X yang suka makan soto dan bakso. Yang dia adalah siswa yang tidak suka makan soto dan bakso. Ada 3 orang. Nah, sekarang himpunan-himpunan ini kita gambarkan dalam diagram Venn ya. Jadi himpunan S, A, B, C, dan D. Kita awali dengan persegi panjang, dengan S ada di sudut kiri atas. Kemudian himpunan A, ini adalah himpunan siswa yang suka makan soto. Karena ada yang suka makan soto dan suka makan bakso, berarti himpunan A dan B saling beririsan ya. Oke, sekarang kita tentukan terlebih dahulu ya, yang tidak suka makan soto dan bakso berarti ada di luar himpunan A dan di luar anggota himpunan B, berarti ada di luar sini ya. Ini 3-nya ada di sini karena tidak suka makan soto dan tidak suka makan bakso, tapi masih dalam semesta pembicaraan. Nah, ini ada di sini. Nah, langkah berikutnya yang kita tentukan terlebih dulu adalah irisan dari himpunan A dan himpunan B, yaitu yang suka makan soto dan bakso. Karena ini dicari, maka ini kita misalkan X ya nanti. Nah, ini yang kita tentukan dulu. Jadi kalau ini himpunan A, nanti ini himpunan B, ini adalah irisannya, berarti ini yang suka makan soto dan bakso, yaitu X. Baru kemudian kita tentukan, karena yang suka makan soto itu ada 22 siswa ya, maka kalau di sini sudah ada X, maka sisanya di sini tentunya 22 dikurangi X. Ya, bisa dipahami ya? Ya, sekali lagi, A itu jumlahnya ada 22. Sudah ada X di interseksinya di sini. Berarti sisanya yang warna ungu ini saja, berarti 22 dikurangi X. Begitu juga nanti di himpunan B ini jumlahnya adalah 15. Sudah ada X yang suka soto dan bakso. Berarti yang khusus yang abu-abu saja di sini,
berarti 15 dikurangi X. Oke, bisa dipahami? Diulangi ya sekali lagi. Yang pertama kita tentukan dulu irisan dari dua-duanya, yaitu yang suka makan soto dan bakso itu sebanyak X ya. Kemudian kita tentukan yang hanya suka makan soto saja, berarti yang di sini karena A itu seluruhnya 22, sudah ada X berarti sisanya 22 dikurangi X. Sementara yang sini 15 dikurangi X karena sudah ada X yang suka kedua-duanya, berarti yang suka makan bakso saja 15 dikurangi. Nah, baru setelah ini himpunan semesta atau NS itu berarti semuanya ya, yang 22 dikurangi X ditambah X ditambah 15 dikurangi X ditambah 3 ini semesta yang dibicarakan. Jadi NS sama dengan 22 dikurangi X ditambah X ditambah 15 dikurangi X ditambah 3. NS nya ada 35 sama dengan 22 tambah 15 dikurangi 3 tambah 3. Jadi 35 sama dengan 40 dikurangi X, tentu X sama dengan 5. X sama dengan 5 ini adalah jumlah atau banyak siswa yang suka makan soto dan makan bakso. Jadi ada 5 orang. Oke, bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Dalam suatu kelas terdapat 20 siswa gemar sepak bola, 12 siswa gemar bola voli, 5 siswa gemar keduanya, dan 2 siswa tidak gemar keduanya. Gambarkan diagram Venn dari pernyataan di atas, berapa banyak siswa di kelas tersebut. Jadi kita identifikasi terlebih dahulu. Misalkan S-nya adalah semesta, yaitu semua siswa di kelas. A, siswa gemar sepak bola ada 20, siswa yang gemar bola voli ada 12 ya. Dan siswa yang gemar sepak bola dan bola voli ada 5. Siswa yang tidak gemar keduanya, kita misalkan himpunan D, itu ada 2 orang. Nah, setelah itu baru kita gambarkan diagram Venn-nya. Kita siapkan persegi panjang S di sudut kiri atas. Kita mulai dari himpunan A, himpunan yang siswa gemar sepak bola. Ya, ada berapa? 20 orang ya. Karena ada irisannya, ini adalah himpunan B, siswa gemar bola voli ada 12 ya. Oke. Nah, kita tentukan terlebih dahulu sekarang ini himpunan A, ini himpunan B, ini irisannya. Ya, yang suka sepak bola dan bola voli ini kita tentukan dulu. Berapa nilainya? Berapa nilainya ini? Ya, nilainya ada 5 ya. Iya. Oke, berarti sekarang kalau kita ingin menentukan yang hanya suka sepak bola saja, ini sudah ada 20. Ini jumlahnya totalnya 20, sudah ada 5. Berarti di sini nanti 20 dikurangi 5. Atau ini yang di luar dulu ada 2. Yang ini berarti 20 dikurangi 5 ya. Kita ulangi ya. Jadi karena ini sudah ada 5, padahal di A itu seluruhnya ada 20, berarti 20 dikurangi 5 ya, atau 15. Sementara yang di abu-abu saja, karena semuanya ada 12, sudah ada 5, berarti 12 dikurangi 5 yaitu 7. Nah, sekarang dengan mudah kita bisa mencari banyak siswa di kelas tersebut atau NS-nya. Nah, banyak siswa di kelas atau NS berarti ya di sini ada 15, ini 5, ini 7, ini 2 ya. 15 tambah 5 tambah 7 tambah 2 sama dengan 29. Jadi banyak siswa di kelas tersebut adalah 29 orang. Oke, terakhir ya, diketahui himpunan S 1, 2, 3 sampai 12, himpunan A 1, 3, 5, 7, 9, B adalah bilangan prima kurang dari 10, C di mana X lebih besar sama dengan 7 kurang dari sama dengan 11, X anggota bilangan asli ya. Gambarkan diagram Venn dari pernyataan di atas dan B tentukan anggota dari A irisan B, A irisan C, B irisan C, A union B, A union C, dan B union C. Kita mulai untuk mendata anggota dari himpunan B ya. Bilangan prima kurang dari 10 berarti 2, 3, 5, 7. Sementara yang C bilangan asli 7 sampai 11, 7 dan 11 nya ikut ya, berarti 7, 8, 9, 10, 11 ya. Oke. Sekarang kita gambarkan diagram Venn-nya terlebih dahulu. Jadi ada himpunan S semesta, kemudian himpunan B dan himpunan C. Himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7, 9. Himpunan A anggotanya adalah 1, 3, 5, 7, 9. Karena nanti ada anggota himpunan A yang itu ada di anggota B, yaitu 357, 357. Nah, ini kita siapkan di sini.
Nah, kita gambarkan B itu anggotanya 357 dan 2. Ya, duanya kita tambahkan. Sekali lagi, B itu anggotanya 357 dan 2. 2 357. Kemudian C, nah C punya yang sama dengan A yaitu 7 dan 9 ya, 7 dan 9. Sementara dengan B punya anggota yang sama adalah 7. Berarti 7 ini milik dari ketiga himpunan. Ya, 7 milik dari ketiga himpunan, 7 dan 9 milik anggota A dan sekaligus anggota C. Sementara yang kurang di C sudah ada 7 dan 9, berarti 8, 10, 11. Sementara ini yang di luar, yang tidak ada di A, di B, di C, tapi ada di semesta adalah 4, 6, dan 12. Berarti kalau sudah seperti ini, kita bisa cari dengan mudah. Yang pertama A irisan B, berarti ini ya 3, 5, 7. Kemudian A irisan C 7 sama 9 ya. B irisan C miliknya B dan C, ya ini 7 ya. Oke, A union B berarti 1, 2, 3, 5, 7, 9 ya. 1, 2, 3, 5, 7, 9. A union C, A union C berarti 1, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11. 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. B union C 2, 3, 5, 7, 9, 8, 10, 11. Oke, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11. Bisa dipahami dengan baik. Oke, mudah-mudahan pada topik irisan dan gabungan ini, intersection dan union ini bisa kalian pahami dengan baik konsepnya. Dan jangan lupa like, share, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Oke, sampai ketemu nanti pada video himpunan bagian yang ke-10 yang nanti akan melanjutkan di operasi himpunan khususnya pada selisih dan komplement. Oke, senang membersamai kalian dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.